Halo teman-teman, hari ini saya akan membuat video review saham untuk bulan April tahun 2022. Sudah 1 bulan sejak bulan Maret dan akhirnya masuk ke bulan keempat pada tahun 2022 ini ya. Cukup excited karena ada banyak sekali kabar-kabar baik untuk ekonomi kita ya. Sekaligus ini membuat pasar saham kita tentu saja akan lebih naik lagi nih. Jadi akan lebih menaik lagi. Kabar tentang endemi. Kita melihat bahwa endemi ini sudah banyak diterapkan di beberapa negara ya. Bahkan di negara tetangga kita, Malaysia, sudah memasuki fase endemi pada tanggal 1 April kemarin. Jadi Indonesia kayaknya dalam waktu dekat juga akan masuk ke fase endemi, di mana penyakit COVID ini akan menjadi penyakit harian. Jadi ini tentu saja akan membuat bagaimana ekonomi itu dapat terdongkrak, maju kembali, naik kembali ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke review saham bulan April tahun 2022. Untuk hari ini saya reviewnya pakai laptop karena iPad Go Indopremier.com itu sudah memberikan fitur stock screener lagi ya. Setelah berbulan-bulan sebelumnya itu tidak ada, tapi akhirnya puji Tuhan hari ini ada ya. Jadi terima kasih kepada Indopremier telah memberikan fitur ini kembali lagi di dalam desktop. Sebelumnya saya aksesnya di dalam HP saya ya, di aplikasi iPod saya yang lama, karena saya juga pernah menjadi nasabah untuk sekuritas iPod Go, iPod malahan ya. Jadi ya akhirnya untuk laptop sudah ada lagi, jadi langsung aja kita pakai fiturnya ini ya. Nah, jadi untuk seperti biasa saya memakai per Anwar untuk mereview saham-saham yang dapat berpotensi masuk ke dalam watchlist saya ya. Jadi ya tahulah kalau untuk per saya itu kan dari 10 kali ke bawah, semakin kecil semakin bagus karena menandakan bahwa labanya itu semakin besar daripada harga sahamnya yang harus kita bayar. Jadi kalau harga sahamnya lagi murah, seharusnya pernya kan makin kecil tuh karena labanya berbanding harga sahamnya makin dekat ya. Apalagi kalau misalnya harga sahamnya PR-nya itu 1 kali, itu berarti labanya itu sebesar dengan harga sahamnya. Itu ibaratnya kita beli perusahaan dengan laba yang sebesar harga beli kita. Bayangkan, biasanya 10% aja kita udah senang-senang, apalagi 100% labanya. Jadi begitulah sekilas tentang beberapa kriteria yang dipakai untuk review saham ya. Yang tadi kan PR. Lalu yang kedua ada lagi tentang kasus hukumnya sih. Jadi apakah cukup bersih atau tidak. Lalu yang ketiga itu adalah likuiditasnya. Lalu yang terakhir itu adalah turnover. Jadi ada 4 kriteria yang saya pakai untuk memasukkan saham ke dalam watchlist saya. Kebetulan pada hari ini hari Sabtu tanggal 2 April 2022 saya punya waktu untuk membuat review saham untuk bulan April. Dan nanti hari esok, hari Minggu, akan menjadi hari pertama bulan Ramadan, di mana teman-teman kita yang beragama Islam akan menjalankan puasa ya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa. Tuhan memberkati. Dan langsung aja kita masuk ke dalam list kita di sini. Jadi kita akan beralih ke RT bisnis yang pertama untuk melihat turnover mereka ya, apakah di atas 1M atau tidak. Kalau ada di atas 1M maka dapat diproses untuk kriteria yang lebih lanjut. Tapi kalau tidak, kita skip dulu ya. Sambil kita persiapkan catatan kita, teman-teman, siapkan buku dan pulpen untuk mencatat list-list perusahaannya ya. Saya juga akan menyiapkan buku dan pulpen saya di sini. Ya, saya sambil cari-cari. Oke, dapat ya. Jadi kita siapkan pulpen dan buku. Pertama, saya cari dulu pulpen saya. Di dalam tas saya ini, di dalamnya ada pulpen ya. Mungkin teman-teman tidak bisa lihat karena saya nggak open kamera ya. Yang teman-teman sudah siapkan, mari langsung kita mulai. Saya sudah siap dengan pulpen dan buku saya ya. Kita langsung masuk ke RTI Business. Dan kita sudah masuk ke dalam RT Business. Pertama yang akan kita review itu adalah yang ketiga ya, LPLI. Langsung aja kita coba cek LPLI ya, LPLI.
Langsung aja kita lihat turnovernya sebesar 7,65 juta. Jadi nggak masuk list ya. Kita percepat, nggak terlalu berlama-lama karena ini akan mengambil waktu yang cukup lama ya. Karena ada ratusan perusahaan yang harus kita review. SCPI skip. Selanjutnya Diva, kita lihat turnovernya. Diva juga nggak lolos. Selanjutnya LPPS. Ini LPPS juga nggak lolos ya. Lalu SATG, nah ini mantap nih, ini pasti lolos nih. Saya juga lagi sangat tertarik dengan saham ini ya, karena memang valuasinya sangat murah dan juga turnovernya di sini 47,94 M. Oke, jadi untuk SATG kita masuk belum ya? Kita coba cek ini dulu dari di statistiknya dulu untuk lihat pairnya. Pairnya 1,5, bagus banget. Dengan liquidity, required ratio-nya 6.126%. Jadi SRTG ini masuk ke dalam, belum masuk sih. Kita masuk ke dalam daftar tunggu dulu ya, karena kita harus cek tentang kasusnya dulu. Tapi untuk cek kasusnya kan harus buka tab baru lagi nih, ya. Jadi tidak bisa karena untuk laptop itu kan rekam layar yang bawaannya cuma bisa rekam satu tab, jadi nggak bisa dua tab. Jadi untuk tes terakhir, yang tes kasusnya itu untuk tes terakhir ya. Untuk sementara masuk ke dalam daftar tunggu. SATG masuk. Catat dulu ya di buku dan pakai pulpen ya. Next ada NIK. NIK kita lihat turnovernya nggak masuk. Next Cepro. Ini Cepro bagus sih, cuman kan likuiditasnya kurang bagus. Kita coba lihat bagaimana sekarang. Ya cukup liquid 44 M. Lalu kita lihat pairnya 1,9, bagus banget. Tapi sayang liquidity-nya, current ratio-nya nggak sampai 100%, cuman 92%. Jadi ya dengan berhati harus di skip sih. Memang kadang-kadang saham seperti ini bisa naik sih, cuman ya saya nggak mau ambil resiko ya. Jadi saya agak lebih tegas, mending ambil SRTG daripada Cepro. Lalu ini turnovernya 3M, bolehlah KBELF. Tapi rugi di sini ya kelihatannya teman-teman. Untuk di iPod Go laporan keuangannya sih dari September sih. Tapi kalau dari RT Business itu udah update sampai bulan Desember 2021. Jadi ya rugi sih ternyata KBLV di RT Business. Jadi skip dulu lah. Memang kadang iPod Go kan memang lebih telat lah daripada RT Business, karena memang RT Business ini lebih cepat laporannya karena mereka bekerja sama dengan IDX. Jadi nggak heran kalau laporan keuangannya itu cepat banget. Sama dengan Elmas yang juga menjadi penyedia data keuangan, data-data pasar saham. Dan RT Business ini juga sama sih, bekerja sama dengan IDX. Lanjut kita PBRX. Kita lihat dulu turnovernya. Di sini nggak lolos. Lalu Clear next. Clear kena suspend, nggak lolos. Lalu Penin. Nah ini Penin kayaknya mau di skip aja si Panin Group. Tapi kita masuk ke dalam daftar tunggu dulu lah, karena misalnya ada grupnya yang lumayan lolos tiga kriteria tadi. Tapi kalau misalnya kasusnya yang kemarin-kemarin tentang kasus suap itu masih belum selesai, nah itu Panin Group atau reject maksudnya ya. Nah Penin nggak lolos, kita masuk INDR dulu. INDR nggak lolos. Padahal sebelumnya mereka INDR lolos sih, tapi bulan ini nggak lolos, nggak cukup liquid. ABMM ini fundamentalnya bagus, cuman ya balik lagi liquidity-nya nggak bagus, pairnya 2,7, tapi sayang current ratio-nya 99,44%. Ini memang dikit lagi sih, tapi ya baik lagi kita harus tegas ya. Memang banyak pilihan, cuman ya kita pilih yang terbaik aja. Dan sekarang kita masuk ke PAL. ABM tadi nggak lolos ya, kita langsung masuk ke PAL. PAM 8M cukup liquid. Lalu ini juga menarik. PAM ini kan anak perusahaan daripada SRTG ya, bukan anak perusahaan sih, lebih ke perusahaan yang diinvestasikan SRTG. Mereka memiliki sahamnya cukup tinggi di profil ya.
Saratoga Sentra Bisnis itu 44%. Lalu kita lihat pairnya 2,79, cukup bagus dengan cash ratio-nya 1160%. Nice banget. Untuk pump ini lolos. Ya, memang SATG dan pump ini cukup menarik, valuasinya bagus dan keuangannya juga likuiditasnya bagus. Next, kita PNLF. Panin Group lagi nih. Ini 2M lebih dengan pairnya 3,03 bagus, cash ratio-nya 142. Untuk sementara PNLF masuk, cuma nanti lihat lagi gimana kasusnya. Lalu next ada Baja. Lihat turnovernya. Baja nggak lolos. Terus selanjutnya ITMA nggak lolos juga. Lalu API nggak lolos. Selanjutnya ada BMTR. Ini kayaknya sih lolos sih, udah langganan tiap bulan. 5,3M likuiditas turnovernya. Lalu lihat pairnya 3,3 dengan kinerjanya 150%. Bagus, BMTR masuk. Next ada Kici. Kita lihat dulu turnovernya, nggak masuk ya. Lalu Bumi cukup liquid. Lalu kita lihat fundamentalnya dulu. 3,56 pairnya, tapi koordinasinya nggak sampai 100%, jadi skip dulu. Selanjutnya Laba nggak lolos ya. Lalu selanjutnya ada ITMG. Ini salah. ITMG. Wow, 300M kemarin ya. Dengan PR 4,7 dan cash ratio-nya 189. Bagus banget. Ini batubara memang sampai sekarang masih terus mengagetkan kita ya. Bagaimana mereka terus di tengah-tengah sentimen negatif sih. Tapi ini kemungkinan nggak lama. Mungkin 20-30 tahun batubara bakar punah. Karena ada banyak opsi-opsi negara untuk mencari energi yang lebih bersih ya. Tapi untuk sekarang masih masuk. Selanjutnya ISSP. ISSP 32M. Lalu kita lihat kemarin ARB ya. Padahal valuasinya menarik. PR-nya 5,7 dengan koordinasinya 160%. Jadi ISSP masuk. Selanjutnya ada Harta. Ini kayaknya sih pasti masuk juga sih. Hasar. Ya, turnovernya 1M lebih. Jadi PR-nya bagus 4,7 dengan rasionya 226%. Harta masuk. Selanjutnya ada PTBA. Ini temannya ITMG nih. Ya pasti liquid sih, tapi kita coba cek. PR bagus 4,8, quick rasionya 226%. PTBA masuk. Next ada KDSI. Kita coba lihat liquid enggak liquid. Lalu dengan Muria juga bakal cukup liquid 15M. Lalu PR-nya 4,4 dengan quick rasionya 104%. Mulia masuk. Next ada PNGO. PNGO nggak masuk ya. Next DPNS. Nggak masuk. Nah ini BSSR nih juga batubara nih. Nah ini liquid dan juga kemarin saya sempat cuan dari saham ini juga ya. Bagaimana laporan kuartal keempatnya itu sangat bagus banget, sama seperti perusahaan batubara ITMG PTBA. Tapi BSSR ini update laporan keuangannya cukup lama untuk kuartal keempat. Jadi saya sambil hold, ternyata pas laporan bagus banget, langsung terbang tuh saham. Ya, lihat PR-nya 3,4, lebih rendah daripada ITMG dan PTBA.
dengan quick ratio-nya 148%. Jadi masuk ya. Apalagi BSSR ini kan biasanya bagi dividen 2 kali setahun. Mereka baru bagi sekali pada bulan Januari kemarin, jadi kemungkinan masih mau bagi lagi sih. Dan kemungkinan pasti jumbo banget karena batu bara. Lalu BMSR nggak masuk, SMDR ini pasti masuk nih. Oh, salah lagi. SMDR cukup liquid. Lalu PR-nya 3,9 dengan quick ratio-nya 145%. Bagus. SMDR masuk. Next ada GPRA. GPRA nggak masuk. Lalu MBAP, ya, MBAP cukup liquid. MBAP dengan PR-nya 3,7 dan cash ratio-nya 121%. Jadi MBAP masuk. Saya baru kepikiran sih. Jadi sebenarnya untuk mereview saham, saya itu ada 2 metode ya. Untuk cara yang lebih gampang itu biasanya saya review kayak gini. Saya pakai stock screener dari iPod Go karena lebih cepat kan, langsung keluar PR-nya. Tapi untuk cara yang lebih akurat, lebih detail, itu biasanya saya pakai Mandiri Online System Trading. Nanti saya akan bikin video terpisah lainnya lah ya. Nanti saya coba bikin 2 versi dan saya coba lihat mana yang lebih efektif, lebih bagus. Tapi kayaknya sih yang MOS sih lebih bagus ya. Tapi nggak apa-apa, saya habiskan dulu yang ini dulu. Kalau yang ini udah habis, nanti saya bikin yang bagian MOS ya. Jadi kita lanjut aja. MBAP ini masuk ya. Selanjutnya kita masuk ke Smart. Salah lagi. Smart. Kita lihat turnovernya nggak masuk. Lalu Unique nggak masuk juga. James nggak masuk. Lalu NISP ini juga nggak masuk. TBLA ya masuk sih dengan PR 5,8 dan quick ratio-nya 100%. TBLA masuk. Next ada CSLA. Bagus. Lalu kita lihat turnover punya 2 bagus, PR-nya 5,5 dengan cash ratio 138%. Jadi aman. CSLA. Next INKP pasti lolos sih, cukup liquid dengan PR 5,8 dan quick ratio-nya 171%. INKP. Next IGAR. Kalau untuk IGAR nggak masuk. Next ada PNPN. Ini cukup liquid. 8,7, quick ratio-nya 117%. PNBN. Lalu next ada MCOL. Ini kayaknya masuk sih. Turnover 3M. PR 5,9, cash ratio-nya 140%. MCOL masuk. Lalu next ada Pegas lolos. Lalu PR bagus, cash ratio-nya 170%. Pegas lolos. Selanjutnya ada Crush kayaknya sih nggak masuk sih, kayak likuiditasnya nggak bagus ya, benar. Lalu iSet ini juga likuiditasnya yang bermasalah sih ya, betul. Segro ini nggak lolos. LTLS ini lolos, coba kita lihat. Ini boleh nih, ETRS. Lalu next ada CK. Ini produsen minyak sawit ya. Nggak lolos nih. Lalu Tekim
Tekim ini lolos kayaknya sih. Ya betul, Tekim lolos. Next, SLM. SLM nggak lolos. Lalu PMMP lolos ya. Lalu TB ya. TB nggak lolos. Selanjutnya MNCN, ini lolos sih. Oke, PR bagus, kualitasnya bagus, MNCN. Next, Adro. Nah, ini kayaknya sih lolos juga. 200-an miliar, PR bagus, kesasinya juga bagus, Adro. Lanjut, SMDM. Ini nggak lolos sih. Lalu next ada TBMS. TBMS nggak lolos. BNGA lolos. Ya, BNGA lolos. Next, WIM. Lolos. Ini juga lolos, WIM. Perusahaan rokok yang murah, ANJT. Ini sawit. Lolos. Lalu ini juga lolos ya, ANJT. Next, LPCK. Nggak lolos nih. ADMF yang akan segera bagi dividen, guys. Ya, lolos ya, guys. Merupakan anak usaha daripada Bank Danamon. Allbook. Oke. Ini nggak lolos. Selanjutnya DGNS. Ini DGNS alat tes COVID ya. Bisnisnya ini boleh DGNS, tapi nggak tahu sih prospek kedepannya gimana. Setelah pemerintah tidak mewajibkan tes PCR untuk yang sudah vaksin 2 kali minimal ya, yang full. Ini COVAX nggak masuk. MICE ini juga nggak masuk. Lalu BJTM ini masuk nih, BJTM dan BJBR. Oke, BJTM masuk. Lalu next BJBR. Ini dapat sweep masuk juga sih. Ya, lolos dan lolos BJBR yang baru aja ada isu kemarin. Baiklah, lalu INDF. Ya, lolos. Ini lolos juga nih. INDF. Labanya meningkat. INDS nggak masuk. Lalu PBIT nggak masuk. PBTN ini kayaknya keuangannya kurang bagus sih. PR-nya bagus tapi sayang ya 99%. Skip. SSMS, perusahaan sawit lagi. Ini lolos. Lalu PR bagus, cash ratio bagus, SSMS. Next ada PANS. Nggak lolos. Lalu SDRA nggak lolos. CRPT udah hampir ke penghujung ya teman-teman, tapi masih ada satu tahap lagi yang harus kita lalui, yaitu untuk kasus hukum. Oke, BTPN nggak lolos ya. Lalu nextnya ada SIM, saham sawit. Bagaimana ke fundamentalnya? Wow, SIM kayaknya bisa bagus ya laporan keuangannya. Setelah kurang bagus sih, setelah beberapa tahun yang lalu sempat rugi. Wow, ini karena sawit naik harga juga teman-teman. Ini SPMA, saham tisu,
kertas. Ya, ini masuk ya, SPMA. Lalu Prim, saham rumah sakit, nggak masuk. Lalu Ruis, nggak masuk juga. Lalu iPol, saham kemasan, nggak masuk. MFin Finance, ini juga nggak masuk sih. EPMT. Oke. Ini juga nggak bagus. Power kayaknya masuk sih. Sempat naik tinggi kemarin. Cukup liquid. Lalu ya bagus sih. PR-nya bagus, cash ratio bagus. Power masuk. Next ada DAC. Wah, ini kan suspend kayaknya DAC nih. Ya betul. DAC ini kena suspend lama dah. Lalu DVLA nggak masuk. BKSL nggak masuk. Waduh, dikit lagi tuh, 900 juta lebih. Sochi lolos. Next Auto kalau kita lihat PR-nya bagus, kualitasnya juga bagus. Auto boleh. Next WG yang nggak salah ya. Iya betul, WG nggak lolos. ADMG ini nggak lolos sih. API ini nggak lolos. SRAC ini nggak lolos. Tugu nggak lolos. Fish nggak lolos. TSPC ini kayaknya lolos sih. 3,7 M, PR-nya bagus, cash ratio bagus. TSPC saham kesehatan, obat-obatan. Lalu PSSI saham perkapalan, ini bagus sih PSSI. Next ada Elpin, ini yang dividennya jumbo banget biasanya, nggak masuk. SPTO distributor Toto. Coba kita lihat fundamentalnya. PR bagus. Oke, rasionya juga bagus. SPTO. Next ada selanjutnya DSNG. Udah sampai ke penghujung teman-teman. Bentar lagi selesai. Ini bagus juga DSNG. Selanjutnya ada MTLA. Nggak masuk nih, kurang liquid. Lalu CRPI nggak masuk juga. UNTR kayaknya masuk sih. Ini cukup liquid sahamnya, naiknya cukup banyak juga. Ya betul, UNTR masuk. Next ELTX. ELTX nggak masuk. AMFG ini nggak masuk juga. Lalu Blue nggak masuk. EKAT gimana? EKAT nggak masuk juga. CPFA coba kita lihat, ini kayaknya masuk sih. Ya masuk CPFA. Produsen ayam Hexa. Selanjutnya ini oke, cukup liquid, fundamentalnya juga bagus, kualitasnya juga bagus. Hexa. Perusahaan alat berat. Lalu RAA distributor HP, ini cukup liquid, bagus juga RAA ya. Mereka habis buka cabang loh di Singkawang beberapa minggu yang lalu. Kayaknya mulai ekspansi nih, karena konsumsi masyarakat mulai meningkat lagi. LSIP bagus.
Next ada Cevin bagian finance, ini nggak lolos. Lalu TOTL ini nggak masuk juga. Habis itu Wood, ini Wood kayaknya lolos deh. Wood lolos. Lalu Petro, produsen minyak. Nah, ini bagus nih, Petro. Lalu next ship, ship bagus juga. Lalu RMSH ya nggak salah, RMSH. Habis itu yang terakhir Mio. 2 lagi teman-teman kita habiskan, dan ini nggak masuk. Lalu terakhir Mio. Akhirnya kita masuk ke tahap terakhir dan nggak masuk. Jadi begitulah sekilas listnya ya teman-teman ya. Bagi yang sudah catat pasti udah dapat listnya. Bagi yang mungkin nggak catat, ya saya coba sebutkan lagi ya teman-teman ya. Nah, siapkan, boleh pause dulu, siapin pulpen dan bukunya ya. Dan saya mulai. Yang pertama ada SRTG, lalu PALM, PNLF, BMTR, ITMG, ISSP, HRTA, PTBA, MLIA, BSSR, SMDR, MBAP, TBLA, CSRA, INKP, PNBN, MCOL, PGAS, LTLS, TKIM, PMMP, MNCN, ADRO, BNGA, WIIM, ANJT, ADMF, DGNS, BJTM, BJBR, INDF, SSMS, SIMP, SPMA, POWR, SOCI, AUTO, ISPC. Ini kayaknya ISSP ya harusnya ya, bentar ya. Auto tadi, dekat auto. PSSI. Oh bukan, sorry teman-teman. Tadi habis auto itu TSPC. Lalu selanjutnya PSSI. Lalu SPTO, DSNG. Lalu ada lagi UNTR, JPFA, HEXA, ERAA, RSIP, WOOD, PTRO, lalu SHIP. Jadi sekitar ada puluhan perusahaan lah yang kita dapatkan. Sekarang kita harus cek dari sisi kasus hukumnya ya. Langsung kita balik ke dalam tab Google. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat pemegang saham yang pertama SRTG dulu. Dengan posisi masyarakatnya sebesar 12%, aman ya. Lalu kita lihat cek pemegang saham teratasnya, Soer Jaya ya. Kita lihat newsnya, apakah ada kasus-kasus yang nggak bagus. Nggak ada masalah sih ya. Untuk info tambahan, Pak Edwin ini adalah anak daripada pendiri Astra International. Menarik. Oke, aman-aman aja. Next, SRTG masuk ya. Boleh dicentang nih, SRTG masuk. Lalu next ada Palm. Kita lihat pemegang sahamnya dengan porsi masyarakatnya sebesar 10%, aman. Lalu pemegang saham teratasnya PT Saratoga Senta Business. Masuk ke news ya, hal baru dan lain-lain. Jual kebun sawit, tak lagi punya pendapatan karena suspend, aman. Palm masuk. Selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu, PNLF. Bagaimanakah kasus mereka? Dengan posisi masyarakatnya 37%. Lalu PT Paninvest Tbk Korporasi terbanyak, belum jelas dicecar BEI.
Cecar orang kepercayaan soal kepengurusan pajak Bank B, Bank Panin. Nah, ini coba kita baca nanti. Rekam jejak terseret kasus apa nih? Ya, ini udah tadi kita udah buka. Markas digeledah KPK. Nah, ini kayaknya sih kasusnya belum selesai, teman-teman. Jadi grup panen semuanya kita auto skip ya. Coba kita baca bentar dulu. Oke, kepengurusan pajak. Tersangka perkara dugaan kasus suap. Baiklah, halaman selanjutnya agak lama ya, karena internetnya nggak dapat di sini. Oke, sambil menunggu kita hapus dulu grup-grup panin yang lainnya. Kayaknya sih udah jelas sih. Panin kita coret ya, PNLF kita coret, lalu ada lagi PNBN kita coret, lalu ada lagi apakah ada panin grup lagi? Kayaknya nggak ada lagi sih, cuman PNF dan PNLF dan PNBN yang kita coret ya. Lanjut ke BMTR. Ya, dengan posisi masyarakat 47%, ya belum 50% tapi udah hampir penghujung. Lalu kita lihat pemegang saham teratasnya ada MNC Invest Tama TBK. Ini gandeng Microsoft digitalisasi. KKK Microsoft nggak ada masalah sih. Jadi BMTR masuk. Selanjutnya ITMG ya. ITMG kita lihat dengan porsi masyarakat 31% aman, dan Banpu Minerals. Oke. Ratu Batubara Asia melesat, tapi Desa Santan tenggelam. Apa nih? Coba kita baca. Proyek hijau, tembus, pemicu, makin gurita, mega, protes sungai tercemar racun. Coba kita baca. Oke, kita baca berita pertama. Kita tenggelam. Keuntungan PT Indo Tambang Raya melesat, tapi Desa Santan tenggelam. Yang beroperasi di sana. Ini udah sering sih berita-berita tentang ITMG yang nggak mengenakan. Iya, karena aktivitas pertambangan yang dilakukan salah satu anak perusahaan PT ITM, yakni PT Indominco Mandiri. Ini kayaknya Indominco Mandiri juga sih. Yang ini teman-teman. Iya, betul. Sama beritanya. Wow. Aduh, ini ITMG pernah nggak masuk list sih karena berita ini sih, tapi bulan Maret saya masukin lagi karena berpikir bahwa ini nggak sampai ke pengadilan. Tapi ya ini benar-benar kabar buruk sih untuk ITMG. Nah, jadi ya, nggak bagus ini ITMG, harus diperbaiki nih kinerjanya. Ini masih disurati loh, belum sampai dituntut loh nih. Parah. Aduh. Jadi ya dengan berat hati ITMG harus dikeluarkan dari list lagi ya. Karena ini berita-berita saya nggak suka juga. Ini kayak merugikan orang lain. Nggak bagus. Jadi ITMG coret. Ya, semoga kinerjanya dapat diperbaiki sih ini. Ini beritanya baru-baru ini loh. Tahun 2021. Ya. Semoga dapat diperbaiki ya. Lalu selanjutnya ISSP. Dengan posisi masyarakatnya 35% dengan PT Cakrabakti ya. Coba kita cek PT Cakrabakti Paraputra. Tuntaskan 2 aksi korporasi, divestasi. Apa nih?
Ini beda ya, karena ada nama Cakra jadi masuk ke beritanya. Oke, ISSP masuk, nggak ada berita-berita yang gimana-gimana. HRTA, porsi masyarakat 22% aman. Lalu PT Terang pemegang sahamnya Terang Anugrah Abadi. Oke, nggak ada masalah sih. HRTA lolos. Selanjutnya PTBA. Ini sih pemegang sahamnya sih negara sih. Jadi kita nggak apa-apa, iseng-iseng aja, kita tetap cari. Pemegang saham masyarakat 33%, lalu negara, bukan ya, malahan PT Indonesia Asahan Aluminium. Oke. Aman beritanya. Baiklah, PTBA masuk. Selanjutnya Mulia, porsi masyarakatnya sebesar 32%, lalu Eka Gunatama Mandiri. Tinggalkan industri keramik dan lain-lain. Di sini kita lihat nggak ada masalah. MLIA masuk. Selanjutnya BSSL ya, dengan porsi masyarakat sebesar 8% lebih, aman. Lalu PT Wahana pemegang saham terbesar Cemerlang, Sentosa Cemerlang. Baiklah, kita coba lihat Idemitsu. By the way, Mbap sama BSSR satu perusahaan ya, pemegang sahamnya PT Wahana Sentosa Cemerlang. Suka banget sama batubara ya, dua-duanya batubara soalnya. Oke, aman, BSSR masuk ya. Lalu SMDR, kita coba cek pemegang saham publik 27%, lalu PT Samudera Indonesia Tangguh. Oke, aman-aman. Oke, SMDR masuk. Lalu selanjutnya Mbap yang sama BSSR, itu satu induk ya. Wow, dua-duanya bisa masuk nih. Porsi masyarakatnya 10%. Lalu ya, PT Wahana Sentosa Cemerlang lagi ya, aman. Jadi nggak usah cari lagi sih teman-teman ya, karena udah cari tadi. Lalu TBRA porsi masyarakatnya 43%, lalu PT Sungai Budi. Ya, ini sama Budi satu induk juga. Taing apa nih? Sungai Budi. Coba kita lihat apa ini. Taing. Oke. Oke, coba kita baca yang tadi ya. Praktek Taing. Taing itu apa sih? Coba kita baca. Taing adalah praktek Taing adalah upaya yang dilakukan pihak penjual atau distributor yang mensyaratkan konsumen untuk memberi produk kedua saat mereka memberi produk pertama, yakni minyak goreng. Paling tidak, konsumen sepakat untuk tidak memberi produk kedua di tempat lain. Kayak pemaksaan gitu teman-teman. Oke, ini kayaknya berarti nggak bagus ya praktek Taing ini. Ini kayak monopoli gitu.
tidak, ini kayaknya sih menjadi berita buruk bagi TBLA. Iya, coba lihat nih. Yang diproduksi oleh PT Tunas Baru Lampung Sungai Budi Group, merek tawon ya. Ini sih salah siapa ya ini ya? Mungkin distributornya kali. Ini kayak misalnya mereka harus beli tepung jagung, mereka juga harus beli minyak goreng sama mereka. Itu kayaknya Taing, praktek Taing. Ini perjanjiannya sih. Ini kayaknya sih dari distributornya sih. Tapi kalau distributornya ini nggak sehat, TBRA bisa kena berita buruk juga nih. Jadi ya, karena kita cukup tegas, ya kita coret TBRA. Memang seperti itulah bagaimana saya cara memberi watchlist ya. Karena udah banyak banget perusahaan-perusahaan. Jadi kalau ada sedikit celah yang nggak bagus, saya langsung coret aja. Ya, lanjut JSRA. Posisi masyarakat 20%, lalu PT Sabta Sawit Lestari. Oke, tebar dividen. Ini kita out dulu. Oke, aman. CSRA masuk. Lalu next ada INKP ya, salah satu grup daripada Sinar Mas yang bergerak di bidang kertas. Posisi masyarakat 46%, lalu PT Purinusa Eka Persada. Oke, kalau kita baca-baca di sini sih ya nggak ada masalah sih ya. Baik, INKP masuk. Next, MCOL, perusahaan batubara yang baru IPO tapi udah sangat bagus banget. Posisi masyarakat 10%, lalu PT Endika Agung Mandiri, Edika ya. Baik, kalau kita baca di sini nggak ada masalah. MCOL masuk. Lalu selanjutnya ada Pegas ya. Pegas posisi publik 43%, lalu PT Pertamina merupakan perusahaan negara juga. Aman-aman aja, kita lihat di sini. Ya, setelah itu aman, Pegas masuk. Lalu RTLS udah setengah jalan teman-teman. Posisi masyarakat 44%. Lalu PT Catur Karsa Mega Tunggal. Oke, aman ya. Lalu Tekim seharusnya sama sih dengan INKP dengan posisi masyarakat sebesar 40%, dan PT Purinusa Eka Persada 59%, lolos. Selanjutnya PMMP posisi publik 15%, lalu PT 3 Makin Jaya. PT 3 Makin Jaya, salah satu perusahaan yang diinvestasikan oleh anaknya Bapak Jokowi, Kaisang. Oke, aman sih. Apa nih? Dibeli 92M. Nilai saham Kaisang di perusahaan makanan beku turun 7,7M. Oh, mungkin harga sahamnya turun ya. Baiklah, PMMP masuk. Lalu MNCN. Posisi publik 47. Lalu PT Global Mediacom atau BMTR ya ini ya. PT Global, setelah itu Mediacom Tbk. Mengundurkan diri. Oke. Utang SEA Games apa nih? Coba kita lihat. Utang dengan pemerintah sepertinya ya. Oh, ini kayaknya bisa kena seret nih BMTR juga. Bersikeras menolak membayar hutang dana talangan SEA Games 97. Menteri Keuangan Sri Mulyani tak melanjutkannya lagi. Mendirikan PT Global Mediacom.
Waduh, ini BMTR kan dibangun. Kita harus lihat dulu sejarah BMTR sih. Apakah BMTR masih ada porsinya dari Bapak dengan kalau kita di sini sih udah diambil sih sama MNC Investama Tbk, jadi ya kayaknya sih nggak ada masalah sih. Investama Tbk ya. Baiklah, jadi untuk MNCN udah nggak masuk sih dalam kepemilikan Bapak Bambang, jadi ya bolehlah MNCN masuk dalam list. Baiklah, untuk MNCN BMTR masih aman. Selanjutnya Adro. Dengan posisi masyarakat 49% sudah cukup besar. Lalu PT Adaro Strategi Investment. Oke, baiklah. Kalau kita lihat di sini sih nggak ada masalah sih. Baiklah, Adaro masuk. Lalu selanjutnya BNGA. Oke, udah setengah jalan teman-teman. Hampir selesai. Posisi masyarakatnya 7,7%. Lalu SIM salah. SIM Group STNBHD. Oke, kalau kita lihat di sini sih nggak ada masalah sih. Baik, Kak, BNGA masuk. Lalu selanjutnya WIM, perusahaan rokok Wismila. Posisi masyarakatnya 36%. Lalu ada lagi pemegang saham teratas, ada Indatati Wijayadi. Nggak ada beritanya sih di sini kalau kita lihat ya. Lanjut, WIM masuk. Lalu ANJT selanjutnya. ANJT posisi masyarakatnya 7,6%. Lalu PT Aus Tino Nusantara Kencana Jaya ada kan? Aus Indo Kencana Jaya. Oke, kalau kita lihat di sini sih nggak ada masalah ya. Jadi ANJT masuk. Lalu selanjutnya ADMF. Ini udah kita pernah review sih kemarin, tapi kita review balik lagi. Posisi masyarakatnya 7,9 dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Ya, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Surat ini apa nih? Coba kita lihat. Oke, kita coba lihat. Ini surat keterangan lancar yang lama keluarnya. Oke, ini masalah kecil sih. Maksudnya masalah yang lagi ditangani, nggak sampai masuk ke hukum. Jadi ADMF masuk. Lalu selanjutnya DGNS. Masyarakat 20%. Lalu PT Bunda Investama Indonesia ya. Bukan TBK sih. Bukan. Bunda Investama Indonesia. Baiklah, kalau kita lihat di sini sih nggak ada masalah ya. So, next, BGNS masuk. Lalu BJTM, ini juga pemerintah sih. Porsi masyarakat 20%. Lalu Pemda Jawa Timur. Mendap. Baiklah, semoga belanjanya dipercepat, jangan ditimbun-timbun ya dananya ya.
tapi tetap masuk karena ya pasti pemerintah bakal dipepet sih. Dengan porsi masyarakat BJBL 49%, besar banget sih. Lalu ini Jawa Barat. Kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja. Baiklah, selanjutnya INDF, produsen Indomie. Dengan porsi masyarakat 49% udah cukup besar ya. Lalu First Pacific, apa nih? Investment Management. Oke. Aman ya INDF ya. INDF aman, lolos. Lalu SSMS selanjutnya. Baiklah, SSMS porsi publik 34%. Lalu PT Citra Borneo Indah. Ya. Kalau kita lihat di sini sih nggak ada masalah. Baiklah, SSMS masuk. Lalu SIM, ini bagian daripada Salim Group juga dengan masyarakat 19%. Lalu Indofood Agri Research. Produsen Bimoli ya. Baiklah, nggak ada masalah untuk SIM ini. Lalu selanjutnya SPMA Suparma, produsen tisu. Porsi masyarakat 7,6%, masih aman. Lalu PT Gloria Jaya Gempita ya. Kita. Cuman satu beritanya. Oke, lolos. Lalu Power. Baiklah, porsi masyarakat 14%. Lalu PT Udinda Wahana Tama. Baiklah, lolos. Lalu Sochi. Porsi masyarakat 20%. Lalu PT Sochi Group. Apa nih? Oke, ini berita buruk sih. Oh iya benar. Alasan Sochi nggak masuk list karena ini juga ada kasus proyek diperiksa KPK. Jadi Sochi out. Selanjutnya Auto. Porsi masyarakat 20%. Lalu PT Astra International TBK. Oke, aman ya. Perusahaan yang dirintis ayah daripada Bapak Edwin, perintis dari juga SRTG. Oke, masuk. Lalu TSPC, next. TSPC porsi publik 17%. Lalu PT Boga Mulia Nagadi, bagi dividen setia. Baiklah, nggak ada masalah sih. Baik, masuk TSPC. Lalu selanjutnya PSSI. Hampir selesai teman-teman, udah tiba di penghujung. Porsi masyarakat 32% untuk PSSI kan ya. PSSI porsi publik 12%. Lalu PT Indoprima Marine. Baiklah, PSSI lolos. Lalu selanjutnya SPTO, porsi masyarakat 40%. Lalu PT Surya Paramitra Abadi. Oke, ada dua ya beritanya ya. Selanjutnya SPTO masuk ya. Lalu selanjutnya DSNG.
Ini juga produsen minyak sawit sih. Porsi masyarakatnya 33%. Lalu PT Triputra, Invest Indo Arya. Oke. Kalau kita lihat di sini sih nggak ada masalah sih. Ya. Jadi masuk list kita DSNG. Lalu selanjutnya UNTR, ini kayaknya Astra sih aman sih, porsi masyarakatnya 40% dan Astra Internasional aman. Lalu selanjutnya Java, ini porsi masyarakatnya 44%, lalu Java Ltd aman. Jual Greenfields, produsen susu. Oke, Java masuk. Lalu selanjutnya ada Hexa, porsi masyarakatnya 21%, lalu Hitachi Construction Machinery. Baik, kalau kita lihat di sini sih nggak ada masalah sih ya dari Hexa ini, jadi masuk. Selanjutnya RAA dengan porsi masyarakatnya 45%, lalu PT Ella Link Internasional ya. Kalau kita lihat di sini sih nggak ada masalah, RAA lolos. Lalu LSIP next, LSIP masyarakat 40%, lalu nah ini SIM nih, PT Salim Infomas Pratama TBK ya. Sidak distribusi, ini kita perlu baca sih. Ini kalau nggak bagus bisa kena nih juga SIM nih. Baiklah, kita coba lihat. Seorang pengawal. Kewajiban memproduksi sebanyak 350.000 liter minyak goreng per bulan yang akan didistribusikan kepada masyarakat ya, untuk masyarakat yang membutuhkan. Oh, ini disidak sih, berarti aman-aman aja ya, nggak ada kasus ya. Sidak, oke, jadi aman ya, LSIP ya. View, akhirnya lolos. Selanjutnya Wood, porsi masyarakatnya 28%. Dengan PT Integra Indor Restari. Baiklah, kalau kita baca di sini juga tidak ada masalah. Jadi Wood lolos. Selanjutnya dua lagi teman-teman. Petro, porsi masyarakatnya 13%, lalu PT Indika Energi TBK. Nah nih, bagus nih diversifikasinya, bisnis motor listriknya. Baik, kalau kita lihat di sini sih nggak ada masalah. Petro masuk, lalu selanjutnya Ship, porsi masyarakat 18%, lalu PT Golden Heaven Prima Investama ya. Oke, ini kayaknya sih nggak ada masalah sih. Coba kita nggak pakai spasi, sesuai RT bisnis, sama sih beritanya. Oke, baiklah, Shape masuk. Jadi begitulah teman-teman sekilas tentang cara yang saya pakai untuk mereview perusahaan dengan pakai metode iPod Go ya. Nah, kalau untuk metode yang lainnya saya akan bikin di video terpisah lainnya ya. Jadi untuk sementara pakai metode iPod Go dulu, stock screenernya. Jadi kalau untuk pakai metode turnover daripada MOS, saya akan bikin di video terpisah lainnya ya. Jadi untuk list pada review saham bulan April 2022 sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi ya listnya tadi yang sudah kita catat, saya
nggak bakal sebut di akhir ini ya, nggak saya rangkum ya, karena teman-teman biar nanti bisa melihat video saya juga sih sambil dicatat-catat ya. Jadi ya saya akan kasih tahu berapa sih jumlahnya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Oke, jadi ada 44 perusahaan yang masuk ke dalam watchlist bulan April 2022 ya. Ini memang akhirnya ya selesai ya. Jadi demikianlah review saham bulan April tahun 2022. Semoga kita semua diberkati cuan pada bulan April ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.